Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa dengan saya Hoirunisa Izni, perwakilan dari kelompok 6, kelas E5, Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yang terdiri dari Amaluddin Taufik Ferdian, Anissa Mailani, Desi Nurhalimah, Delvi Aulia Ansilia, Zakiah Istiqomah, Jaka Permana, dan Mega Apriliani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, yang berjudul Efektivitas Sosial Media sebagai Sarana Komunikasi bagi Penyandang Tunarungu. Saat ini perkembangan teknologi komunikasi telah membawa komunikasi pada era komunikasi bergabungnya telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu, maka menandai teknologi yang disebut internet. Internet merupakan suatu teknologi komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan di era modern ini. Hampir setiap hari, masyarakat menggunakan internet sebagai bahan untuk mencari informasi dan untuk menjalin komunikasi. Internet atau disebut juga interconnection networking merupakan jaringan komputer yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan suatu komputer atau jaringan komputer satu dengan jaringan komputer yang lainnya. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Pengguna media sosial di Indonesia pada umumnya dari kalangan remaja, dewasa, dan anak-anak yang terlahir secara normal. Namun, di sisi lain manusia ada yang terlahir tidak sempurna. Tidak sempurna di sini yang dimaksud keterbatasan panca indera dalam melakukan aktivitas, baik disebabkan secara lahir maupun kecelakaan sebelumnya. Seperti anak penyandang tunarungu, yaitu mereka yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh organ pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan sehingga memerlukan bimbingan pendidikan khusus. Metode penelitian, subjek dan objek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah penyandang tunarungu dan objek dalam penelitian ini adalah motivasi anak penyandang tunarungu dalam menggunakan media sosial. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari hasil penelitian di SLBA Negeri Citerep, didapatkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian akan dilakukan pembahasan penelitian yaitu mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang relevan. Peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas tunarungu terkait dengan penggunaan media sosial untuk pembelajaran anak tunarungu di sekolah. Menurut Winarsih, menyatakan tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar dengan baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak fungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Diagram interaksi anak tunarungu. Untuk yang pertama, interaksi anak tunarungu dengan teman online. Lalu, selanjutnya jalinan pertemanan dengan teman online yang terbagi menjadi dua, yang diantaranya proses penerimaan teman online
dan perlindungan diri dari teman online. Proses penerimaan teman online terbagi menjadi dua, tunarungu terhadap tunarungu terhadap orang normal. Ketika tunarungu bertemu dengan tunarungu tanpa proses secara seleksi. Tetapi tunarungu bertemu dengan orang normal melalui proses seleksi. Lalu, perlindungan diri dari teman online yang terdiri dari orientasi pertemuan secara tatap muka terbagi menjadi dua. Tunarungu bertemu dengan tunarungu yang pada akhirnya mengkonfirmasi melalui sesama tunarungu. Lalu tunarungu bertemu dengan orang normal, konfirmasi secara tatap muka. Berdasarkan diagram di samping, interaksi anak tunarungu dengan teman online dalam sosial media merupakan cara anak tunarungu dalam menciptakan jalinan pertemanan dengan teman online. Menurut Depdiknas, ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus dipahami secara seksama oleh guru yang bertalian dengan kegiatan pembelajaran anak tunarungu, yaitu yang utamanya adalah anak tunarungu sebagai siswa dengan segala karakteristiknya yang terus berusaha mengembangkan dirinya seoptimal mungkin melalui berbagai kegiatan belajar, guna mencapai tujuan sesuai dengan tahapan perkembangan yang dijalaninya. Lalu hal yang kedua adalah tujuan, yaitu akhir dari yang diharapkan setelah adanya kegiatan pembelajaran. Tujuan merupakan seperangkat tugas, tuntutan atau kebutuhan yang harus dipenuhi atau sistem nilai yang harus nampak dalam sistem perilaku dan merupakan karakteristik kepribadian anak tunarungu yang diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kegiatannya berencana dan dapat dievaluasi atau diukur. Lalu selanjutnya guru, yaitu orang dewasa yang karena jabatannya secara formal selalu mengusahakan terciptanya situasi yang tepat, yaitu mengajar, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terjadinya proses pengalaman belajar atau disebut juga learning experience dengan menggunakan strategi belajar mengajar atau disebut juga teaching learning strategy yang tepat. Salah satu solusi bagi anak tunarungu adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Ini menurut Neden Ine Herawati 3. Hasil dari pelaksanaan penelitian untuk mengetahui perbedaan hasil pembelajaran sebelum menggunakan media, berikut ini merupakan nilai pretest pada siswa tunarungu dapat dilihat dalam label berikut. Pada siswa tunarungu yang bernama atau yang berinisial IN mendapat nilai pretest 50. Kriterianya adalah K atau disebut juga kurang. Lalu yang kedua berinisial FB mendapat nilai pretest 80 yang mendapat kriteria B yaitu baik. Lalu dengan berinisial FN mendapat nilai pretest 50 mendapat kriteria K yaitu kurang. Lalu berinisial dengan nama AB nilai pretestnya 50 mendapat kriteria K yang artinya kurang. Dan berinisial RN nilai pretest 10 mendapat kriteria K yaitu kurang. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada kemampuan awal, siswa pada pretest diperoleh skor yang tertinggi adalah 80.
dan yang terendah adalah 10. Berikut ini merupakan nilai post-test pada siswa tunarungu dapat dilihat dalam label berikut. Tabel 2 titik. Data hasil nilai post-test pada siswa tunarungu. Dengan berinisial atas nama IN, nilai pretestnya 80, mendapat kriteria B, yaitu baik. Lalu yang kedua berinisial FB, nilai pretestnya 100, mendapat kriteria SB, yaitu sangat baik. Lalu yang berinisial FN, nilai pretest 60, mendapat kriteria C, yang artinya cukup. Lalu berinisial AB, nilai pretest 80, mendapat kriteria B, yaitu baik. Lalu berinisial RN, mendapat nilai pretest 30, kriteria K, yaitu kurang. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada kemampuan akhir siswa pada post-test diperoleh skor yang tertinggi yaitu 100 dan yang terendah adalah 30. Tabel di atas menunjukkan terjadi perbedaan nilai berupa peningkatan berdasarkan nilai pretest dan post-test setelah diberikan perlakuan atau treatment. Kesimpulan dari sini adalah berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai dampak dari ketunarunguan tersebut, hal yang menjadi perhatian adalah kemampuan berkomunikasi anak tunarungu yang rendah. Anak tunarungu yaitu anak yang mengalami kehilangan kemampuan pendengarannya, baik secara keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran. Tetapi dengan keterbatasan tersebut, mereka mempunyai hak untuk memperoleh informasi seperti orang-orang pada umumnya. Dengan adanya media sosial, penyandang tunarungu dapat menggunakan media sosial tersebut untuk menjalin pertemanan, memperoleh berbagai informasi dengan mudah, mengembangkan dirinya, serta dapat berinteraksi dengan jangkauan yang lebih luas. Media sosial juga menjadikan anak penyandang tunarungu tidak tertinggal, mengikuti perkembangan zaman di mana mereka juga ingin menjadi bagian dari perkembangan teknologi. Maka, dalam pembelajaran di sekolah, anak tunarungu harus mendapatkan penanganan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan, bila ada kesalahan yang tidak mengenakan hati, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman.